ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Kopi dari orang tua sebelumnya, di mana ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Karena kita temanya adalah pentingnya bersyukur. Kan di surat Ibrahim juga disebutin kan ayat 7 tuh. La in sakartum la zinakum. Oh ini pinter-pinter nih. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, insya Allah akan dilipat gandakan kenikmatan tersebut. Amin. Mudah-mudahan ibu menjadi orang-orang yang bersyukur ya. Bukan kufur nikmat yang sebaliknya. Karena nanti kita kena azab kalau seperti itu ya. Nah buat pemirsa di rumah kita akan membuka line telepon juga nanti di 0215943854. Atau kalau ada pertanyaan lewat Instagram juga bisa di @officialmnctv. Atau lewat WhatsApp juga bisa 0816-1745-3977. Untuk itu Ustaz Danu silakan materi hari ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tema kita adalah pentingnya bersyukur, ya. Sebenarnya kalau saya mau cerita pentingnya bersyukur itu saya sendiri yang malu. Kenapa Ustaz? Malu sama Allah Ta'ala kalau kita itu nggak taunya memang seringnya malah nggak bersyukur. Iya. Ya, oke, kita buka aja kejujuran demi kejujuran yang sering kita lakukan di setiap saat, Ibu ya. Kejujuran ini penting untuk evaluasi kita, apakah kita termasuk orang yang sering bersyukur atau kita kufur nikmat yang tadi barusan diceritakan Irfan di surat Ibrahim tadi, la in syakartum la azidannakum. Yang kita takutkan adalah wala in kafartum inna adzabil sadid. Jadi di sini sebenarnya bersyukur itu yang sering dialami oleh seorang muslim itu kalau mendapatkan bulanan, mendapatkan amplop, mendapatkan kotak, besekan, hadiah, itu alhamdulillah. Biasanya begitu ya, betul ya? Sebenarnya itu malah bukan sesuatu yang harus kita syukurin, malah yang itu. Itu adalah hadiah, pendapatan, hasil, itu sebenarnya adalah ujian. Bagaimana Allah memberikan ujian yang ada di dalam surat Al-Baqarah 155 itu salah satu ujiannya yaitu buah-buahan. Nah, buah-buahan itu adalah nikmat. Di mana di situ diterangkan ujiannya itu adalah ada yang kesulitan harta, kesulitan makan, kehilangan jiwa. Nah, ini yang buah-buahan. Nah, buah-buahan itu hasil. Amplopan, datangnya tiap bulan amplopnya. Nah, ini buah-buahan. Harusnya kalau dapat itu harusnya kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi yang seperti itu milik Allah dan nanti akan juga kembali pada Allah. Nah, yang bersyukur itu yang bagaimana? Nih saya kasih cerita. Yang bersyukur itu seumpamanya salah satunya kita datang di taklim. Ya. Kita ibu-ibu bisa mendengarkan, kalau ada pertanyaan bisa ngucap, kemudian bisa berpikir, kemudian berjanji pada Allah, ya Allah aku akan berjanji untuk sujud padamu, betul ya? Pada waktu kita selesai bubaran taklim, nah ini yang jarang. Lupa bahwasanya pada waktu datang di taklim tersebut itu harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah atas izinmu, tubuhku, telingaku, mataku, otakku, mulutku ini engkau izinkan untuk bisa menikmati ilmu yang manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang disyukurin. Saya mau tanya, yang begitu pernah enggak disyukuri? Kadang lupa ya. Nah, banyak lupanya yang jelas. Iya. Bisa ngedip, jantung bisa berdebar. Nah, itulah nikmat Allah yang harus disyukuri setiap saat itu, malah itu bukan hadiahnya.
Kita hidup berdampingan dengan suami. Yang disyukuri itu adalah apanya? Bisa ngeladenin suami. Kan gitu ya? Bisa ngobrol dengan suami, bisa bercengkerama, tidak lupa dengan suami sebelum apa-apa itu gosok gigi. Ya, lu kan belum apa-apa kan harus gosok gigi. Atau makan permen min lah. Dan juga ketika kenikmatan itu hilang sedikit saja, baru kita merasakan betapa nikmatnya mempunyai kenikmatan tersebut. Iya. Misal leher aja, salah tidur, kita ngulek sambal aja susah banget gini. Baru aduh ini ya. Iya. Tidur yang disalahin. Iya, bantal ya. Bantal yang salahin. Padahal itu ya salahnya orang itu sendiri. Jadi ibu-ibu kalau ibaratnya tidur bangun tengeng ya, tahu tengeng? Ya, tengkleng, tengeng apa itu namanya? Jangan nyalain tidur. Itu kalau kita nyalain tidur kita salah di hadapan Allah. Tidur itu orang tidur akan mencari gerak yang posisi yang paling enak sebenarnya. Jadi kalau bangun tidur nengkleng itu bukan salahnya tidurnya, tetapi salah orangnya yang tidur sebenarnya. Ya, paham ya? Jangan menyalahkan tidur, jangan menyalahkan bantal, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan orang di samping ibu. Bapak sih tidurnya, oh saya yang ketawa kesindir. Jadi seperti itu. Jadi nikmat itu harus disyukuri. Semuanya. Ya. Kita ditaklim, kita bekerja. Dan itu jarang sekali dilakukan. Kita sebagai seorang pendakwah, Mas Irfan sebagai host, saya mau tanya sebagai host, selesai itu nge-host, sering nggak bersyukur atau jarang bersyukur? Silahkan dijawab. Alhamdulillah, semenjak kenal Ustadz jadi sering. Alhamdulillah, berarti sudah puluhan tahun lupa. Tapi nggak apa-apa, diingetin sedini mungkin. Padahal semuanya iya. Banyak saudara-saudara kita yang pendakwah itu lupa dia. Ngomong aja ngalor ngidul selesai itu. Atau dia kelihatan ilmu, selesai itu ya sudah. Iya. Padahal kita itu diizinkan untuk bicara oleh Allah Ta'ala. Makanya yang dia itu orang yang memberikan ilmu tapi dia tidak ada rasa syukur pada Allah Ta'ala. Hidayah itu tidak akan diberikan. Hikmah itu gak akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Lah kenapa? Walaupun dia ustadz. Karena dia tidak mau bersyukur atas dia sudah bisa ngomong. Dia sudah bisa mengingat ayat-ayat Quran. Dia bisa mengingat hadis. Dia tidak bersyukur. Makanya di situ ya sudah hikmahnya di situ aja. Nah inilah yang harus kita ketahui. Mulai saat ini semuanya kita harus bersyukur. Paling tidak kita menjalankan sesuatu basmalah. Selesai menjalankan sesuatu hamdalah. Nah Alhamdulillah. pada waktu kita itu bersyukur hamdalah ya dengan membaca alhamdulillah setelah melakukan sesuatu. Bikin kopi suami sebelumnya bismillah. Selesai bikin hamdalah, kasih suami. Masak sebelumnya basmalah, selesai masak hamdalah. Mau nyapu kamar suami basmalah, kemudian selesai hamdalah. Udah itu aja kerjain. Kamar suami ya kamar istrinya juga lah Ustadz. Iya ya. Iya. Kita sudah memilih salah satunya. Ini dia dari Andiliani Mantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah mungkin bagi seseorang yang telah lama meninggal bisa setiap saat merasuki anggota tubuh orang yang masih hidup atau anggota keluarganya dalam rangka keinginannya selalu dikerjakan? Mohon penjelasannya Ustadz dari Andiliani. Iya, ini sangat bagus sekali. Jadi pemahaman tentang ilmu ini kita buka. Hal yang gaib ini kita buka, jangan sampai salah di hadapan Allah Ta'ala ya. Sebenarnya kalau orang sudah meninggal, rohnya kembali pada Allah. Roh itu sesuatu yang suci dari Allah Ta'ala. Jadi yang ditiupkan pada waktu seseorang itu masih ada dalam kandungan, itu ditiupkan oleh Allah Ta'ala. Ini akan diambil oleh Allah Ta'ala, roh itu akan diambil oleh Allah. Dan tidak gentayangan di bumi. Kemudian jasadnya orang sendiri dia akan hancur di bumi. Jasadnya hancur, ruhnya kembali. Dah. Yang masih ada satu lagi sisa itu adalah namanya jiwa. Jiwa itu nanti menganalogikan tubuhnya manusia di dunia. Nah jiwa inilah yang nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Jadi nanti seseorang itu namanya sekarang ibu-ibu atau pemirsa di rumah hobinya tidak bersyukur atas nikmat oleh Allah Ta'ala, akhirnya menjadi kufur, akhirnya menutup nikmat. Nanti jiwa itu nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kamu ngomong untuk apa? Nggak pernah bersyukur kalau kamu bisa ngomong. Otak kamu untuk apa? Tidak pernah bersyukur bahwa otakmu bisa berpikir.
kemudian telinga kamu untuk apa? Ini. Nah itu nanti akhirnya mulut disobek-sobek, otak di begini, telinga di begitu. Nah Sesuai yang dilakukan di dunia. sesuai dilakukan di dunia dan tidak pernah bersyukur. Ya. Nah itulah makanya bahayanya. Kemudian jiwa itu yang akan bertanggung jawab nanti. Nah, ini sudah ya. Kemudian siapa kok masih ada Sekali orang gentayangan. Nah ini saya jelaskan. Seseorang umpamanya si fulan ini dia hidup kalau dia punya ilmu. Ilmu inilah yang saya katakan itu jin. Jadi kalau umpamanya Ibu Yuli tadi itu ada ilmu turunan, biasanya yang dilihat itu adalah entah ini mbahnya, entah ini bapaknya yang sudah meninggal. Bagi orang yang bisa melihat atau kemasukan, ini dia akan ngomong, saya mbahnya, saya uyutnya umpamanya. Nah inilah ilmunya si uyut. Bukan uyut yang sebenarnya. Bukan, insya Allah bukan. Itu ilmunya, akhirnya ilmunya minta, bikinkan saya tumpeng umpamanya. Bikinkan saya minuman. Bacakan saya. Bacakan saya surat ini tiap malam Jumat umpamanya. Nah ini jinnya. Kalau orang tersebut yang kemasukan itu ngikutin, berarti bacaan surat itu memang diperuntukkan untuk jin, bukan kepada Allah. Wah, musyrik. Nah akhirnya itulah yang dikatakan musyrik yang sir. Yang tidak tampak, yang itu ditakutkan oleh Rasul pada waktu saat ini. Jadi musyrik yang sir, yang tidak tampak. Makanya di sini harus hati-hati, karena itulah sebenarnya jin. Dia akan menyerupai siapapun kalau dia sudah masuk. Umpamanya di sini Mas Irfan. Mas Irfan punya ilmu nih. Ilmu kebal umpamanya. Umpama ya. Ilmu kebal umpamanya. Nah suatu ketika, jangan Mas Irfan deh. Orang lain aja ya. Si fulan ini punya ilmu kebal ya. Kemudian ilmu kebal dipakai beneran untuk jadi preman, untuk bisa ini, berani begini. Nah ini suatu ketika si fulan itu mati. Nah makanya ini ada mati. Untung bukan saya. Makanya saya ganti si fulan aja. Ini mati. Kemudian, pada waktu ini namanya orang di Indonesia kan ada yang namanya 7 hari, ya, 40 hari. Nah ini ya masih ada di rumah. Nah itu masih ada. Sebenarnya ini nanti kalau si yang preman ini mati, ini kemudian seseorang melihat, oh ada apa, itu masih ada di sini. Ini ilmunya. Ilmu kebalnya suatu ketika dia akan masuk, menurut cerita tadi, masuk ke orang, kemudian minta dia. Minta apa dia? Nah sama orang ini kan, ini arwahnya gentayangan. Dia akan minta sesuatu. Nah inilah sudah dikatakan musyrik oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah itu ilmu, jangan percaya. Tapi kalau percaya silakan. Kenapa saya bilang silakan? Tunggu aja nanti di akhirat. Apa yang dia kerjakan, dia akan menuai nanti di akhirat. Jadi jangan diturutin ya? Jangan diturutin yang seperti itu. Itu akan menjadi kita yang nanti salah di akhirat loh. Salahnya itu di akhirat nanti. Sekarang mamanya sudah melihat acara siraman kolbu, udah dikasih tahu benar. Kemudian itu dikerjakan, silahkan. Kalau saya, silahkan tunggu nanti di akhirat. Ya. Nanti akan menuai sendiri apa yang dikerjakan. Benar nggak itu ada dalilnya? Sebenarnya nggak ada dalilnya, dikerjain. Dan itu tidak ada tuntunan dari Rasul dikerjain. Silahkan tunggu di akhirat. Apapun. Makanya kalau mamanya kita itu budaya, boleh budaya itu sama seperti pakai baju. Budaya itu mirip seperti baju. Kita itu boleh memakai, agak seneng bolehlah, agak cocok nih boleh. Tetapi jangan kita itu baju itu sampai kita seneng itu kepati-pati. Kalau nggak pakai baju itu nggak pede. Jadi jangan sampai budaya merusak akidah. Nah itu maksud saya. Ya. Jangan sampai budaya itu merusak akidah. Silahkan istilah dipakai silahkan. Tetapi satu, jangan sampai budaya itu dicampurkan dengan akidah. Karena budaya tidak akan ketemu dengan akidah. Terima kasih Ustadz. Kita buka pertanyaan lagi ya? Boleh. Boleh, ibu-ibu jangan stres, jangan tegang. Tarik nafas dulu. Udah gosok gigi ya, yuk. Tunjuk tangan siapa yang mau bertanya berikutnya. Semangat sekali yang ini nih. Waduh, udah make up dari jam 10 malam nih ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama saya Ida. Ida. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Saya kan udah 11 tahun belum punya keturunan. Udah punya suami belum? Udah Pak.
Pertanyaan Ustaz pinter. Ya nomor 1 itu. Lah nggak taunya belum punya Ustaz. Ya nikah dulu. Oke. Udah Pak Ustadz. Udah ya? Iya. Tapi 11 tahun belum punya keturunan. Iya. Sudah betul belum caranya? Lu kan tanya lagi. Ilmunya sudah bener belum? Udah Kalau ya. ilmunya sudah Sudah Pak ya, Ustadz. insya Allah sudah. Saya minta doanya sama solusinya sama Pak Ustadz. 11 tahun. Sudah periksa ke dokter? Udah. Kata dokter apa? Kata dokter apa? Ini yang Dokter asik. bagus sih. Bagus, dua-duanya. apanya yang bagus? Orangnya. Kata Biasakan dokter diri. itu bagus ya. Pertanyaan saya yang bagus apa? Biasanya diperiksa rahimnya, Rahimnya kualitas apa? sperma suaminya. Oh gitu. Semuanya bagus. Bener nih. Bu Ida, jangan bohong sama saya loh ya. Saya tanya, bener nggak spermanya suami bagus? Kalau tukang pijit sih bagus. Tukang pijit. Makanya dari tadi saya Enggak, liatin sama dokter ini. juga udah sih. Tapi Kenapa sayangnya pijit? doang Pak Ustadz. Dianya Kenapa? belum mau. Pijit di mana? Enggak, kan sekalian ya. Kan dokter juga udah. Hah, sekalian dokter mijit gitu maksudnya? Ke dokter udah juga Pak Dokter iya. Ustadz. Iya. Tadi ke Ke tukang tukang pijit? pijit iya juga. Oh gitu. Namanya juga orang kampung kan. Oh iya. Iya. Terus spermanya suami bagus enggak atau ada ini? Seingat saya Kalau ada sperma ini. suami sih belum diperiksa. Dianya nggak Ya. mau Pak Ustadz. Periksa Malu lah. katanya. Itu periksa. Iya. Sperma yang bagus itu warnanya umpamanya begini. Iya. Bening, Jumlahnya agak juga. keruh, jumlahnya begini. Siapa tahu spermanya itu hitam gelap gimana coba. Ya diperiksa lah, kalau gini saya nggak bisa jawab gini. Paham ya? Iya. Saya kasih contoh ini Bu Ida, saya kasih contoh ya. Ini ilmu ya, ilmu yang sebenarnya saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu. Sperma suami dulu umpamanya, sperma suami dulu itu umpamanya terlalu cair. Ya, sperma terlalu encer gitu ya. Ini biasanya orangnya yang punya sperma ini orangnya terlalu terbuka. Jadi tidak fokus kalau melihat sesuatu atau ada rapat, pokoknya nggak terlalu serius dia. Terlalu kental, kalau terlalu kental itu kalau dia membicarakan sesuatu malah serius banget. Nah itu kental itu namanya. Sama itu kalau udah kental nanti spermanya nggak bisa jalan kemana-mana. Kekentalan. Kekentalan sperma itu udah diperhitungkan oleh dokter, kan gitu ya. Kemudian spermanya itu mamanya banyak yang mati, mamanya 50% mati atau 60% mati, itu ada. Kenapa sperma itu mati? Belum nanti spermanya normal, kemudian ekornya jumlahnya normal tapi ekornya yang kepotong hampir semuanya. Nah itu beda lagi Jadi, nanti. renangnya kurang. Jadi nggak bisa renang dia, hanya ngopak, nggak bisa jalan dia ke arah sel telur. Nah ini ada sifat-sifat suami yang harus diperbaiki. Paham ya? Iya. Kemudian umpamanya, pahamnya kencang sekali di belakang ya. Giliran gitu pada melek ibu-ibu. Heran gini melek ya, benar. Itu kemudian dari sisi ibu sendiri, kemudian ada persoalan enggak? Nah ini sekarang saya tanya, udah periksa ke dokter enggak Bu? Kalau saya udah Pak. Suaminya Kata belum. dokter gimana? Kata dokter untuk Ibu. bagian Bagus katanya, tapi tinggal suaminya. Dia bagus tinggal tuh gimana? Apanya yang bagus itu? Ovariumnya, Ovariumnya. Ustadz, ovariumnya dan lain Iya. sebagainya. Gitu. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Bu Ida dengan ayah dekat nggak? Jujur aja nggak apa-apa dengan Dekat, ayah. iya. Dekat, beneran. Ya nggak begitu deket banget. Kalau sama ibu deket banget Pak. Oh, Lebih dekat dengan ibu daripada dengan ayah. Nah, sekarang saya tanya, dengan ayah nggak terlalu dekat. Pertanyaan saya masuk lebih dalam lagi. Bu Ida sering jengkel nggak sama ayah? Hanya itu aja. Sering ada. Ini salah satu hal itu tampak. Kenapa saya tanya kepada ayah, kok nggak ibu gitu. Intinya adalah kalau Bu Ida nggak dekat sama ayah, berarti apalagi yang sering jengkel, nah ayah begini jengkel, ini jengkel, ini jengkel. Ini nggak lihat suami dulu ya, lihat dari sisi Bu Ida. Berarti rahimnya Bu Ida itu akan terjaga oleh Allah Ta'ala untuk akan tidak menjadi anak. Jadi kalau sperma itu masuk dari rahim itu langsung dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa dimatikan oleh Allah Ta'ala? Karena mohon maaf ibu-ibu, ada pemirsa yang di rumah, kenapa dimatikan oleh Allah Ta'ala? Karena memang si Ibu Ida atau siapapun yang di rumah yang belum punya momongan ini, kurang dekat sama ayahnya itu karena apa? Makanya di situ disuruh seorang wanita ini harus meminta maaf sama ayahnya.
Karena faktor dia jengkel sama ayahnya terus-menerus, inilah Allah mematikan sperma. Jadi itu jelas sekali. Jadi kalau dia minta maaf sama ayahnya serius, kemudian berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala serius, insya Allah yang di rahim itu akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika sperma itu masuk, dia akan, kalau ibu sudah minta maaf sama ayah, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, rahim itu akan mempersilahkan sperma itu silahkan menuju ke arah sel telur. Itu ciri Allah Ta'ala dan itu gerakan itu dari Allah Ta'ala. Makanya itu mau bayi tabung kayak mau apa udah nggak bisa. Itu haknya Allah Ta'ala. Paham Bu Ida? Yep. Mohon ampun kepada Allah, kemudian orang tua. minta maaf kepada ayah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Iya. Nanti kita coba. Nanti kalau suaminya mau ini tes sperma. Oke. Sama ibu atau sama tetangga silakan. Salah ya. Diantar sama ibu. Iya, tetangga diantar juga sama ibu Iya, gitu Mas. Udah. Pulang Gitu dari ya. sini kalau orang tua masih ada langsung songkom lagi. Ya. Mudah-mudahan kita doakan Bu Ida bisa mendapatkan keturunan ya. Amin, 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 Amin. Ustaz masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya? Mbaknya saja mungkin ini. Sebentar. Silakan. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nama saya Popi, saya dari Kediri. Popi Jawa yang Kediri. Timur. Sengaja ke sini Ustaz. Monggo, Mbak Popi. Ini saya mau tanya Pak Ustadz, sejak kecil kan saya sering ngelihat makhluk gaib. Terus kemudian setelah melihat itu saya sering panas tinggi. Terus kemudian masukin remaja, saya sering kesurupan Ustadz. Oh. Sering kesurupan, terus kemudian saya diobatin, ya kan sering nampak, jadi sering diobati ditutup katanya begitu. Jadi untuk saat ini hanya bisa merasakan. Jadi hal-hal gaib itu sudah tidak bisa terlihat lagi sekarang. Sudah tidak bisa terlihat, hanya bisa merasakan Yang saja. dilihat dulu waktu kecil apa aja sih? Ya banyak sih, macam-macam. Bentuk-bentuknya? Ya seperti tuyul, terus kemudian seperti jin gitu. Ya berbulu, matanya merah. Bebek kali ya, berbulu. Tapi jelas terlihat. Jelas Akhirnya terlihat. sekarang bisa ditutup ya Ustaz gitu? Ya ditutup itu ya pakai ilmu jin juga sama aja. Oke, tapi merasakan sekarang Iya, tersisanya. sekarang merasakan, iya Ya, merasakan. Kemudian ya setelah menikah ini saya cuman sering emosi sama suami. Kalau udah emosi itu nangis, ya tanpa sebab. Misalkan ya ada sedikit yang tidak cocok dengan suami, pasti saya Meluap-luap. juga. Ya betul. Marah, ngamuk, kadang-kadang ujung-ujungnya menangis, bertengkar dengan suami. Tapi tidak sampai kesurupan lagi? Atau masih juga? Tidak sih sampai sejauh ini ya insya Allah sih mudah-mudahan masih terkontrol. Cuman ya terkadang-kadang ya nggak bisa juga di ini ya. Sama aja, bilang aja kesurupan. Terus kemudian saya udah 5 tahun lebih. Saya mohon ke depan boleh? Monggo, Silakan, Ustaz, silakan. monggo. Saya sempat, saya kan sudah menikah 5 tahun lebih, sempat hamil tapi kemudian keguguran. Iya. Terus satu lagi ada tambahan dari saya tidak suka sholat isya. Saya milihnya dari subuh sampai asar aja. Milih sendiri, Saya nggak mau sholat kenapa? isya. Saya nggak mau. Maghrib? Saya nggak mau. Sebentar, Maghrib bentar. mau. Isya nggak mau. Kenapa nggak mau? 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 Enggak. Kenapa? Enggak. Enggak. Kenapa? Takut? Nggak suka. Nggak suka kenapa? Nggak suka aja. Oh, iya. Kamu anak kecil? Hah? Kamu anak kecil? Ya sudah. Mbak Popi, kalau dengar suara saya di dalam, ngaminin doa saya ya. Insya Allah. Mau dilepas seluruh ilmu, Insya Allah Pak Ustadz. mau?
Insyaallah. Ilmu yang musyrik ikhlas dilepas. Ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mau mendoakan orang tua dulu Mau, kemusyrikannya? Pak Ustadz. Mau ya? Mau. Oke. Aminin doa saya ya. Aminin. Bagi ibu-ibu dan pemirsa di rumah yang memang punya ilmu, saya akan bantu mendoakan. Aminkan doa saya. Mudah-mudahan Allah mengijabah sehingga banyak ilmunya nanti yang keluar ya. Aminkan doa saya, Mbak Popi. Santai, tenang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amin. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Popi ini. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk saudaraku yang bernama Mbak Popi ini ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Popi dari orang tua sebelumnya, di mana ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ilmu-ilmu, semua ilmu musyrik di dalam tubuhnya Mbak Popi, aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni dosa orang tua sebelum Mbak Popi ya Allah, yang menurunkan ilmunya dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Popi ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Popi ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Popi ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Popi banyak sekali jin-jin yang menyerang ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Mbak Popi, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kemarahan-kemarahan jin-jin yang menyerang ilmu yang ada di dalam tubuh Mbak Popi ya Allah. Ampuni kemarahan jin-jin yang menyerang ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Mbak Popi ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika ada pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Mbak Popi maupun orang tua Mbak Popi, jika pengobatan-pengobatan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, jika pengobatan-pengobatan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, jika pengobatan-pengobatan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan jika pengobatan-pengobatan yang dikerjakan adalah musyrik, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik mereka yang mengobati Mbak Popi ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik mereka yang mengobati Mbak Popi ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jika ada ilmu-ilmu yang nyata di mana Mbak Popi bisa melihat makhlukmu yang tidak tampak mata, yaitu jin, dari mulai kecil hingga dewasanya ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar ilmu-ilmu yang menempel pada organ-organ matanya Mbak Popi, pada telinganya Mbak Popi, pada otaknya Mbak Popi, pada hati dan jantungnya Mbak Popi, aku mohon agar Engkau lepaskan dari organ-organ tubuhnya Mbak Popi, agar Mbak Popi tidak bisa melihat makhlukmu yang tidak tampak mata ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni kesalahan dan dosa Mbak Popi, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Popi yang menurunkan ilmunya kepada Mbak Popi. Dan aku mohon agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan jin yang menyerang Mbak Popi, menyerang ilmu yang ada dalam tubuh Mbak Popi. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan semuanya ya Allah atas izinmu dan atas kuasamu. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Gimana sekarang? Masih sesek? Alhamdulillah Pak Atau Ustadz. sudah lebih enakan, lega? Lebih lega Pak Ustadz. Badan enteng sebenarnya, cuma lemes saja. Lemas. Ada suaminya sini. Sini Mas. Ini apa yang terjadi sebetulnya Ustaz? Iya. Ketika dia tidak mau sholat isya juga dari... Memang ada yang itu jin yang memang yang kuat sekali memperdengarkan kata-katanya sama Mbak Popi. Jadi itu diperdengarkan kuat sekali sehingga Mbak Popi kadang-kadang nggak kuat istilahnya, jadi nggak mau. Tapi mudah-mudahan dari sinilah mulai jin-jin ilmu jin yang menguasai ini mulai dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Amin. Jadi, Lawan Mbak Popi ya keinginan untuk tidak sholat isya itu karena wajib 5 waktu ya. ya tapi kan kondisinya jin itu kan repot juga ya. Jin itu repot juga. Jadi harus harus ya gimana ya? Kan Mas Irfan belum pernah kesurupan. Jangan sampai. Iya. Kenapa maaf? Saya seringnya sudah niat sholat isya, tapi tiba-tiba suami ngajak sholat isya, saya pura-pura tidur. Oh, dilawan aja. Nanti gini aja. Nanti tak kasih tahu Mbak Popi kalau ada yang seperti itu langsung bilang, kamu tak bilangin sama Ustadz Joko Ismanu Herlambang gitu aja. Insya Allah. Salah paham ya? Kalau udah nakal gitu bilang. Paham. Insya Allah bisa. Iya. Kemudian, nah ini yang salah sama suami, sering ngomel-ngomelin sama suami. Ya, Iya Pak. Pak Ustadz. Sekarang, Saya kalau ceramah. sekarang suami kan baik nih, insya Allah nih. Maukah minta maaf sama suami? Insya Allah. Mudah-mudahan dari situ, mudah-mudahan Allah memberikan kelegaan untuk diberi momongan. Insya Allah. Mau ya? Mau ya? Mau. Silahkan, jadi minta maafnya jelas. Ayah atau bapak atau manggilnya apa? Sayang apa gimana? Mas. Mas, bilang Mas, jika selama ini aku istrimu yang bernama ini sering sekali jengkel, emosi, marah, hari ini saya istrimu yang bernama ini binti ya meminta maaf kepada Mas lillahi ta'ala. Coba. Pandang Mas. Tenang, santai, ya pegang tangan, mic-nya taruh di tangan kiri, ya pegang tangan, ya bilang sekarang. Mas, saya Popi istri Mas yang selama ini sering ngomel-ngomel, sering marah, sering jengkel sama Mas. Mohon dimaafkan ya Mas. Lillahi ta'ala. Saya maafkan lillahi ta'ala. Amin. Peluk Mas. Alhamdulillah. Peluk, boleh. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya buat keluarga. Mas nih kalau ketika istri tercinta marah-marah kesurupan gitu. Ya biasanya saya diamkan aja. Ya mau diapain mau nggak bisa. Sabar juga ya. Ya alhamdulillah ya itulah yang namanya. Ya, saya biarkan, saya soalnya sudah tahu dari Udah awal. tahu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah ya. Amin. Lebih legaan nggak sekarang Mbak? Alhamdulillah. Bener nih. Alhamdulillah lebih lega. Yang nyesek-nyesek ini udah mulai. Oh Sudah, alhamdulillah. alhamdulillah. Terus coba aku mau coba kayak berbicara mulai hari ini karena Allah Ta'ala dan dibimbing oleh Ustadz Joko Ismanu Herlambang, saya mulai mau sholat maghrib dan isya coba. Mulai hari ini Atas izin Allah atas Ta'ala izin Allah Ta'ala dan dibimbing, oleh Ustadz Joko Ismanu Joko Herlambang, Ismanu aku Herlambang, mau sholat maghrib maghrib dan isya. Lillahi Ta'ala. Lillahi ta'ala. Enggak muncul kan ya? Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Waduh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus harus kita ucapkan itu ya. Iya. Rasa syukur kita ini nyata sekali. Iya. Bahwa Mbak Popi keinginan besar sekali untuk melawan itu semuanya dan dilakukan di sini bersama. Iya, alhamdulillah inilah hidayah. Susah sekali hidayah itu ya.
hidayah itu harus dicari, harus dijemput istilahnya, harus dijemput, dicari, mau berkorban, ya nggak berkorban lah namanya. Ada niat untuk melakukan itu. Ya, dan kita bersyukur masih bisa berkumpul di sini, masih bisa ada orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita, masih mau memberikan solusi sedikit dari ilmu yang begitu banyak kepada kita semuanya, disyukuri. Dan saya juga bersyukur bisa bertemu dan Ustaz Danu bersama dengan Ibu juga ya.